Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Arliana Rosadi dari kelas E semester 2 jurusan Sastra Inggris. Di sini saya akan mengungkapkan atau membacakan penjelasan dari channel YouTube Mizan Institute tentang Ulumul Al-Quran, Science of the Quran, MI Muhammad Ali yang telah ditugaskan untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bacaan, sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 6, yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Hal itu mudah dipahami dan diperhatikan, dan kami pula menurunkannya secara berangsur-angsur, bertahap sesuai dengan peristiwa dan kondisi tertentu. Al-Quran merupakan petunjuk dari semua yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, termuat dalam mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir, merupakan suatu mukjizat dan membacanya adalah ibadah. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka bahasanya adalah bahasa Arab, meskipun berlaku bagi seluruh umat muslim di dunia. Menurutnya juga, alasan menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya dan sangat luas kosakatanya dibandingkan bahasa lain. Aneka macam arti ditemukan dalam satu kata, demikian pula sebaliknya. Jadi, Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat yang sangat membantu dalam pemahaman dan surah yang sebanding dalam keindahan dan prosa. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang mempunyai gelar Hulul Kudus, diberikan secara berangsur-angsur untuk mengalahkan musuh dengan satu surah darinya, yang menerangkan akidah-akidah dan hukum-hukum dan lain-lain, dan diberi pahala kepada siapa saja yang membacanya dan mendengarkannya. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk tapi juga kebahagiaan hidup bagi umat muslim dan seluruh umat manusia. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpeliharanya dan tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu hingga akhir zaman. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya dan sangat luas kosakatanya dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Lalu, Al-Quran itu berarti bacaan, sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi intinya, siapa saja yang membaca dan mendengarkan Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Al-Quran diprediksi diletakkan di hati manusia. Al-Quran dicetak penuh di buku dan akan menunjukkan bahwa Al-Quran dibacakan secara vertikal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat Al-Quran dan memastikan bahwa Al-Quran akan dibaca oleh manusia yang beragama muslim. Para masyarakat Hawaii, kebaratan atau kalimat tunggal dan kalimat ini adalah substansial. Bukti yang digunakan menyerupai sesuatu, jadi jika itu ditemukan dalam ekonomi dunia, itu akan menjadi buku yang terdiri dari ayat-ayat itu tidak memenangkan keluhan rata-rata yang berarti otot-otot yang semacam. Al-Quran mengisolasi Mustang dalam ayat Al-Quran dalam konteks bab. Dan ayat-ayat yang mendahulunya maju juga terjebak dalam Al-Quran yang lebih buruk dari track dalam konteks seluruh Quran juga baik adalah wahyu. Anda tidak bisa benar-benar mengatakan bahwa Al-Quran itu sama indah dan indahnya bermanfaat, misalnya menjadi beberapa bagian wilayah. Bagian-bagian lain dari Al-Quran sehingga ada banyak definisi yang dibuat oleh Lamartine.
Al-Quran yang mereka maksud adalah hal yang sama, tetapi mereka berbeda bagaimana mendefinisikannya dengan tepat apa itu cinta. Kita semua tahu apa itu cinta. Kita semua juga tahu jika Anda mencintai seseorang dan pergi untuk mendefinisikannya. Nah, definisi itu hal yang sama untuk Al-Quran. Definisi yang sama dari Al-Quran hanya damai dan menyenangkan. Sekarang jika bahasa Arab dan koefisien untuk definisi benar pada dasarnya, Anda bisa memasukkan definisi itu jika ada dua kualitas. Wilayah terminal di Arabic Hadis Algoritma bekerja untuk memperkenalkan arti untuk memberitahu saya apa artinya itu definisi. Bila Al-Quran diterjemahkan ke bahasa lain, dianggap tidak murni. Islam pasti turun atas setiap terjemahan Al-Quran. Kamu mengerti, kamu tahu mengapa dan ayat ini adalah ulasan, tapi di dalam bentuknya lengkap di barisan untuk kemampuan kedua, tetapi sekarang adalah alasan mengapa seorang saksi nanti atau pengecualian. Al-Quran kebijakannya jauh dari politiknya, dari bahasa musuh begitu mereka tidak melarang dan mengatakan. Mereka yang berpikir bahwa Quran itu kata-kata yang mengeluh hanya akan terjadi dalam bahasa Arab. Jadi apa artinya itu? Berarti kata-kata itu dulunya dalam setiap bahasa dan itu menjadi sikap sombong. Akan datang seluruh kebaikan dari Al-Quran. Sekarang Al-Quran ada di setiap ponsel, mudah untuk disentuh dan bisa dibaca di mana saja. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang mempunyai gelar Hulul Kudus, diberikan secara berangsur-angsur untuk mengalahkan musuh dengan satu surah darinya yang menerangkan akidah-akidah dan hukum-hukum dan lain-lain, dan diberi pahala kepada siapa saja yang membacanya dan mendengarkannya. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk tapi juga kebahagiaan hidup bagi umat muslim dan seluruh umat manusia. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpeliharanya dan tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu hingga akhir zaman. Ada hal yang sangat penting yang perlu kita kemukakan di sini. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut tentang gerakan gunung sebagaimana mengapungnya perjalanan awan. Dan ada juga salah satu keajaiban Al-Quran, fakta ilmiah ini yang baru-baru saja ditemukan oleh para ilmuwan dan telah dinyatakan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada biologi. Yang pertama bagian otak yang mengendalikan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 15 dan 16 yang artinya, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti di saat kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Selanjutnya, yaitu relativitas ruang. Teori ini menjelaskan bahwa waktu itu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat Al-Quran juga mengisyaratkan adanya relativitas ruang dan waktu. Di antaranya ada surat Al-Hajj ayat 47, surat As-Sajdah ayat 5, surat Ma'arij ayat 4. Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 47, artinya adalah, dan mereka meminta kepadamu agar ajab itu segera disegerakan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan menyalahinya. Sesungguhnya hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya ayat ini dan sesudahnya ketika sekelompok orang Yahudi meminta Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu turunlah ayat berikut ini. Kami akan menceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW suatu kisah umat-umat terdahulu agar menguatkan bagi dirimu dan menjadi pelajaran bagi umatmu. Kisah ini adalah kisah yang paling baik karena syarat, pesan, nasihat, dan pelajaran yang diuraikan dengan susunan bahasa yang indah dan menarik.
Kisah itu kami turunkan dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum kami mewahyukannya itu termasuk orang yang tidak mengetahui tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh yang dipaparkan dalam Al-Quran adalah menjadi pelajaran bagi umat manusia dan Nabi Muhammad SAW karena dengan syarat-syarat, pesan, moral, serta juga nasihat. Dan seperti itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Apapun itu tidak dapat dianggap sebagai Quran. Inilah sebabnya para cendekiawan sepakat untuk tidak menerima terjemahan Al-Quran secara verbal. Kita tidak diperkenankan untuk menafsirkan Al-Quran secara sembarangan dan semena-mena, karena tanpa melihat sumber yang baik dan benar. Sebelum menerjemahkan sebuah Al-Quran, kita terlebih dahulu perlu melihat referensi berbagai tafsir tentang ayat yang hendak kita terjemahkan. Karena sifat terjemahan itu adalah maknawiyah, yang artinya adalah hampir sama dengan tafsir global. Maka mengetahui tafsir ayat-ayat yang hendak diterjemahkan dapat mencegah kesalahan dalam menerjemahkan Al-Quran. Definisi ilmiah dari Al-Quran. Banyak definisi yang memiliki arti sama tetapi berbeda dalam rangka pengkalimatannya. Berbeda di sini tergantung mendefinisikannya. Definisi yang baik harus mencakup semua yang penting dan mengecualikan segala sesuatu yang asing dan dibuat sesingkat mungkin. Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan ke dalam Nabi Muhammad SAW dalam kata-kata dan makna, dan yang telah dilestarikan dalam mushaf dan telah sampai kepada kita dengan transmisi mutawatir, yang merupakan tantangan bagi umat manusia untuk menghasilkan yang serupa. Sesuai dengan surah Yusuf ayat 2 yang berarti, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Kisah ini adalah kisah yang paling baik. Mengapa? Karena syarat dengan pesan, dan pelajaran yang diuraikan dengan susunan bahasa yang sangat indah. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia selalu memiliki keistimewaan atau mukjizat. Mukjizat di sini bukanlah kesaktian ataupun tipu muslihat yang memperdayai manusia. Tetapi mukjizat di sini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk meneguhkan kedudukan serta para rasulnya dan mempertegas seruan atau dakwah mereka agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada nabi dan rasul itu berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan karakter dan kondisi kaumnya yang menjadi objek dakwah. Allah memberikan mukjizat yang terbesar kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengungkapkan yang pertama, gerakan gunung yang sebagaimana mengapungnya awan. Yang kedua, ada fakta ilmiah. Yang ketiga, ada kelahiran manusia. Yang keempat, ada ilmu fisika. Yang kelima, ada relativitas waktu. Yang keenam, penciptaan yang berpasang-pasangan. Yang ketujuh, astronomi, yaitu perpisahan langit dan bumi. Yang kedelapan, mengembangi alam semesta. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi yang maha mengetahui. Jadi, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya dan sangat luas kosakatanya dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Lalu, Al-Quran itu berarti bacaan, sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi intinya, siapa saja yang membaca dan mendengarkan Al-Quran itu akan mendapatkan pahala.
Ia saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila